Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Weni, Bu Deta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore Selamat Bu sore, Pas. Mas. Gimana kabarnya nih Bu Weni sama Bu Deta? Puji Alhamdulillah. Tuhan, baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Nanti saya sebagai pengamat, Bu Weni sebagai coach, dan Bu Deta sebagai coachingnya. Sebelum sesi kegiatan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, khususnya pada Bu Weni sebagai coach ya. Dalam Iya, proses coaching kali ini, saya sebagai observer, ada beberapa poin yang akan saya amati yang tercantum dalam rubrik penilaian. Yang pertama yaitu saya akan mengamati berjalannya alur Tirta dalam kegiatan coaching kali ini. Alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga alur Tirta itu nantinya tampak pada kegiatan coaching kali ini. Lalu kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Weni sebagai coach. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bu Weni. Yang pertama, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi apa yang akan Bu Weni kembangkan? Monggo Bu Weni. oh iya. Untuk kegiatan kompetensi coaching kali ini yang akan saya kembangkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Pas. Oke, jadi ada 3 ya Bu tadi kompetensinya. Yang Iya, pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. iya Bu Pas. Ya, baik Bu Weni. Pertanyaan selanjutnya, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi tadi, saya akan memilih 1 dan yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik-baik. Jadi Bu Weni memilih kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Iya. Ya. Nah, menurut Bu Weni, apa indikator ketercapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Bu Weni inginkan? Ya, menjadi harapan saya dengan memilih kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi dapat mengarahkan koci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, dan kemudian koci bisa memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Begitu Bu Pas. Oke, jadi nantinya diharapkan koci bisa memunculkan ide-ide baru ya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bu Weni dan Bu Deta untuk melaksanakan proses coaching. Silahkan. Terima kasih Bu Pas. Bu Deta, selamat sore. Selamat sore Bu Weni. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Bu. Alhamdulillah. Bu Deta, untuk kesempatan kali ini, apakah ada yang mau diceritakan? Iya nih Bu, gini, jadi kemarin saya tuh WA Ibu untuk bisa bertemu nih, karena saya tuh ada bingung Bu. Saya tuh ada Ya, masalah, seperti apa? iya Oh, masalah di kelas Bu. Saya tuh kan guru, saya di kelas ada 15 anak, kebetulan saya guru PAUD. Tapi oh masalahnya begitu. itu Bu, di kelas saya tuh ada anak yang apa ya, anak tuh nggak bisa fokus gitu loh Bu. Jadi bawaannya tuh pengen ngobrol terus, meskipun saya udah beberapa kali tegur gitu, dia selalu nggak bisa fokus. Sehingga Iya, dia tuh iya. jadinya ganggu teman-teman yang lain gitu Bu. Oh, Jadi seperti itu.
Iya nih Iya, Bu, gimana nih Bu? iya. Itu memang bisa menjadi masalah ya, Bu Deta ya. Iya nih Bu, Terus saya bingung. Jadi kelas kan menurut jadi Bu Deta, tidak. apa yang Bu Deta harapkan dari obrolan kita kali ini? Ya saya tuh pengen ada solusi gitu ya Bu, gimana ya supaya anak ini bisa fokus sehingga kelas saya jadi lebih kondusif untuk belajar Bu. Oh iya iya iya. Eh, terus menurut Bu Deta, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi kurang fokus Ya dalam apa ya Bu ya? pembelajaran? Kadang kadang itu anaknya tuh datangnya agak terlambat Bu. Oh gitu. Jadi ketika sudah waktunya kegiatan inti, dia baru datang dan ngajakin ngobrol temennya. Kalau saya lihat sih itu sih Bu. Atau kalau enggak dia datangnya mepet Bu. Jadi belum sempet main dulu sama teman-temannya. Oh seperti Gitu. itu. Iya iya. Begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang membuat anak tersebut terlambat ke sekolah Bu Deta ya? Kurang tahu ya Bu. Cuman dia memang kalau datang itu selalu mepet itu loh Bu. Jadi mepet. Hmm, Mungkin karena orang tuanya juga bekerja ya Bu. Karena pernah saya tanya, iya, Ma kok tumben datangnya mepet gitu. Lalu mamanya jawab, iya Bu saya harus senam dulu. Gitu. Kadang-kadang juga oh, karena ada pesanan di rumah. Seperti itu Bu. Jadi oh ya iya karena iya. kesibukan orang tuanya mungkin ya Bu ya. Sehingga dia datangnya ke sekolah itu mepet. Mepet-mepet di jam-jam yang kita sudah siap untuk kegiatan main bersama. Iya iya. Jadi menurut saya untuk anak yang datang terlambat itu memang kesiapannya jadi agak kurang ya. Iya Bu, Dan mungkin ya Bu, yang menurut saya iya sih Bu, iya, sehingga tadinya dia paling enggak kalau datang lebih awal bisa ngobrol-ngobrol dulu, tapi karena datang iya bisa mepet, main-main mungkin dulu. mm, Iya. Terus eh, menurut Bu Deta apa saja yang sudah dilakukan Bu Deta agar anak bisa fokus lagi ke pembelajaran? saya udah coba tegur Bu, satu tegur, lalu saya juga udah coba komunikasikan ke orang tua untuk dia bisa lebih fokus Bu. Cuman ya memang Iya. belum maksimal hasilnya Bu. Oh seperti itu. Terus wujud real di dalam kelas itu seperti apa Bu Dita? Maksudnya anak itu eh, aktif ataukah seperti apa? Ya dia aktif Bu, jadi kalau misalnya kita lagi eee, membahas materi awal gitu dia aktif, entah itu dengan gerakan-gerakannya atau dia tidak duduk, atau kalau misalnya duduk gitu dia akan ngajak ngobrol teman yang ada di sebelahnya, Bu. Iya iya. Mungkin jenis anaknya memang suka bercerita ya. Iya mungkin ya, Bu, ya. Terus menarik sekali. Adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Deta eh, tentang anak tersebut? Iya, Ibu, saya selama ini sih sudah tegur, Bu. Kadang-kadang kalau di awal tuh juga saya dekati ketika mulai materi atau mulai penjelasan-penjelasan saya coba untuk dekati supaya dia lebih bisa konsen gitu, Bu. Iya iya. Untuk penggunaan sumber belajar ataupun media di kelas, apakah dia tertarik? Kadang-kadang sih Bu, kadang-kadang kalau dia itu hal baru biasanya dia tertarik. Cuman kalau pernah dalam artian misalnya ada anak yang belum selesai lalu kita gunakan lagi begitu, biasanya dia sudah tidak tertarik Bu. Oh, seperti itu. Jadi anak merasa bosan mungkin ya. Iya Bu, mungkin Hmm. ya Bu ya. Terus apakah Bu Dita sudah ada solusi yang lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak tersebut? Apa ya Bu ya? Pernah sih Bu sebenarnya kalau setiap harinya saya bikin media main yang berbeda, itu dia sepertinya juga lebih fokus sih Bu. Oh iya iya iya. Berarti dengan media yang baru lebih menarik, jadi anak lebih tertarik
Seperti itu ya Bu Deta? Iya Bu, dari waktu itu kita dapat materi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Mungkin kalau itu saya terapkan, sepertinya anak-anak ini juga lebih bisa fokus Bu, karena ada hal-hal baru dan menarik yang saya tawarkan di dalam materi-materi pembelajaran Bu. Tuh, berarti sudah ada sedikit pencerahan ya. Jadi untuk kedepannya apa yang akan Bu Deta rencanakan terkait dengan permasalahan anak-anak yang kurang fokus tadi? Sepertinya itu tadi ya Bu ya, setelah ngobrol ini kok saya menemukan memang benar saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak tidak bosan dan apa ya, lebih variatif di dalam pembelajaran Bu, sehingga anak bisa fokus dan masing-masing anak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya kali ya Bu ya. Iya, iya. Ya, bagus sekali rencana Bu Deta. Mudah-mudahan berhasil untuk pembelajaran berdiferensiasi itu rencananya mau dimulai kapan Bu Deta? Memang gini kali ya Bu ya, mumpung besok ini kan pas topik baru nih Bu. Nanti saya Iya, akan coba rancang di dalam RPP saya untuk bisa memberikan permainan-permainan juga dengan berbagai media sesuai dengan kebutuhan anak mungkin ya Bu ya. iya. Jadi anak mungkin lebih tertarik, lebih asik gitu ya. Betul Ibu. Iya. Terus apa komitmen dari Bu Deta terkait rencana untuk memulai apa pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya kok tadi dari gambar gagasan ini mungkin saya harus satu menyiapkan RPP yang lebih baik lagi, lalu di akhir pembelajaran mungkin baik kalau saya juga refleksi kali ya Bu ya, sehingga nanti saya Iya, bisa iya. tahu apa sih kekurangan atau hal-hal yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran harian saya Bu untuk meningkatkan eh, pembelajaran di hari berikutnya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, bagus sekali rencananya Bu Dita dan saya mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Dita. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Wah, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Weni ini, akhirnya sekarang saya jadi lebih apa ya, lebih jelas nih langkah-langkahnya. Berarti nanti saya akan Iya, iya, susun iya. RPP, lalu menjalankan refleksi harian dengan lebih baik, begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Iya. loh Bu Weni, obrolannya ini jadi membuat saya Oke, lebih semoga jelas. bermanfaat. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat sore Bu Deta. Selamat sore Bu Weni. Oke, tepuk tangan nih buat Bu Deta sama Bu Weni yang sudah melaksanakan coaching dengan semangat dan luar biasa. Bagaimana nih rasanya Bu Deta setelah di coaching sama Bu Weni? Senang sekali ya Bu ya, karena tadinya saya bingung nih dengan, aduh kok anak saya nggak fokus harus gimana. Kadang-kadang Hmm. ya bingung. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Eni tadi, apa ya lebih mantep gitu, lebih jelas saya harus bagaimana untuk menyiapkan, atau membuat anak ini lebih fokus sehingga nanti pembelajaran di kelas tuh kondusif begitu ya Bu. Oke, oke, keren semangatnya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi pelaksanaan coaching kali ini ya, Ibu-ibu. Ya, Baik Ibu. Secara garis besar, pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Tadi alur tirtanya juga sudah terlaksana ya, sudah muncul semuanya. Kemudian tadi sudah terlihat seorang coachingnya juga sudah menemukan solusi. Tadi Bu Deta menceritakan bahwa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Deta ya. Betul Ibu. Iya, tadi Bu Weni juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing Bu Deta untuk memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya.
Baik, saya ada pertanyaan nih untuk Bu Weni sebagai coach. Ya. Ya, Bu Weni, apa indikator yang sudah tampak dan ingin Bu Weni tingkatkan dari kegiatan coaching kali ini? Untuk kegiatan yang sudah tampak, menurut pendapat saya, Bu Deta itu selaku koci itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan dan sekaligus bisa menggali ide-ide dan rencana yang koci hadapi seperti itu. Oke. Kemudian kegiatan selanjutnya, misalnya ada kegiatan coaching lagi ya, kompetensi apa yang akan Bu Weni kembangkan berdasarkan pengalaman hari ini coaching dengan Bu Deta? Mungkin ada kesempatan lagi di lain waktu. Kompetensi apa yang ingin Ibu Weni kembangkan? Jika ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, mencoba kompetensi kehadiran penuh, dan masih dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi. Oke, baik. Semoga di kegiatan coaching selanjutnya kompetensinya semakin meningkat ya Ibu-Ibu. Amin. Ya, kegiatan coaching tadi sudah bagus sekali menurut saya. Bu Weni juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bu Deta juga sudah menggali ide-ide yang cemerlang sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sangat luar biasa. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf Ibu-Ibu nih, apabila dalam membersamai ada kehilafan atau kekurangan. Ini berhubung sudah sore ya, kita mau menyiapkan menu berbuka puasa. Iya. Kegiatan ini saya akhiri ya Ibu-Ibu, mohon maaf. Iya Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.